هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, itu adalah al-his al-mashhud ya. Sesuatu yang nyata terlihat. Sesuatu yang secara hisi, secara nyata dan masyhud dan disaksikan betul. Bagaimana semuanya itu adalah ada dan nyata. Sebagaimana yang tadi sudah kita bahas ya. Kata Allah dalam surat Fussilat di ayat yang ke-35, sanurihim ayatina fil afaq. Maka akan kami tunjukkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sering membuat dalam sebuah perumpamaannya ini dengan bahasa kami. Ini untuk memuliakan orang-orang beriman, bukan Allah banyak. Karena kalau sudah pakai nahnu itu berarti banyak, jamak dia, lebih dari satu. Bukan kemudian Allah Subhanahu wa taala itu banyak, akan tetapi Allah memuliakan. Di situ ada malaikatnya, kemudian ada para nabi dan rasul. Maka bahasanya sanurihim, maka akan kami tunjukkan kepada mereka ayatina, yaitu ayat-ayat kami fil afaq wa fi anfusihim, yang ada di langit tadi ya, dan juga di dalam diri-diri mereka. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sampai jelas, sampai betul-betul dipaksa, sampai betul-betul dipaksakan kepada mereka bahwa itu adalah sebuah kebenaran yang bukan diada-adakan, bahwa itu semuanya adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang ada dan harus diimani. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Apa buktinya? Di sini dikatakan ayatun nabiyyin, tanda-tanda kenabian. Bagaimana meskipun diperselisihkan ya, kalau saya baca tentang kisah lahirnya Nabi ketika ditulis oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam Ar-Rahiqul Makhtum, itu dijelaskan ada beberapa tanda-tanda kenabian beliau. Satu adalah hancurnya 10 balkon istana Persia. Tapi ternyata ketika beliau yang menulis ini tadi mencari menggali lagi referensi, ternyata itu dihapus oleh beliau di dalam Rodotul Anwar. Jadi beliau membuat buku lagi, seolah-olah bantahan terhadap tulisannya sendiri, membuat buku lagi yang lebih tebal namanya Rodotul Anwar. Akan tetapi masih banyak dipakai oleh para ulama dan itu tidak masalah. Karena apa? Karena memang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagian dari mukjizat, membawa kemuliaan. Kalau yang tadi dikatakan itu 10 balkon Persia itu runtuh semuanya, kemudian juga termasuk gereja-gereja yang ada di Yaman itu juga amblas. Dan dari tempat lahir beliau, yaitu di dalam diri Siti Aminah, itu terpancar cahaya yang menyinari negeri Syam. Nah, seperti itu. Itu hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Itu ayatun nabiyyin. Kemudian Nabi Isa bisa berbicara ketika masa bayi. Karena apa? Dituduh ketika itu Maryam adalah wanita pezina. Wah, kamu ini bohong katanya. Sok-sokan suka ibadah di mihrab, akan tetapi kamu punya anak. Dari mana kalau bukan ada bapaknya? Gak mungkin itu. Maka Nabi Isa berbicara. Inni Abdullah. Aku adalah hamba Allah, kata Nabi Isa alaihissalam. Banyak tanda-tandanya Bapak Ibu sekalian. Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar api. Kata Imam Ibnu Katsir hanya seutas tali yang digunakan mengikat beliau, kan tangannya seperti ini kan. Hanya tali yang di belakang itu Pak yang terbakar. Yang lainnya tidak ada. Bajunya utuh semuanya ketika beliau dibakar di dalam kobaran api. Ini jelas Allah Subhanahu wa taala nyata di situ pertolongannya. Nabi Musa alaihissalam yang kalau ke depan beliau pasti akan tenggelam di Laut Merah, kalau balik ke belakang pasti akan ditangkap oleh Fir'aun beserta Haman dan juga dengan bala tentaranya. Nah, terus mau kemana? Akhirnya fakul nadrib bi'asakal bahr. Pukulkan Musa tongkatmu itu ke lautan. Lautan itu menyibak akhirnya sampai seperti tanggul gitu, Pak. Sampai kemudian Nabi Musa bisa lewat. Lah itu kalau bukan sama Allah siapa yang bisa seperti itu? Ini ayatun nabiyyin, tanda-tanda dari kenabian ya, tanda-tanda dari mereka para nabi. Wa karamatul auliya, dan juga karomahnya para wali. Ya, termasuk di sini adalah karomah atau maunah ya, maunah pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para wali wassalihin dan juga orang-orang saleh, wa ijabatu da'iyyin, dan juga terkabulnya doa.
Saya pernah mencoba, Pak. Saya mencoba testimoni lah ya, testimoni kepada anak-anak TPA ini, bukan pada panjenengan yang jelas sudah pasti yakin ya kalau itu dari Allah. Saya nyoba ke anak TPA. Coba antum, kamu pernah berdoa apa? Oh, saya pernah berdoa, saya minta sepeda. Pokoknya lebaran ini mudah-mudahan Allah mengabulkan, saya pengen sepeda. Bener nggak? Bener ternyata. Second apa baru? Saya mintanya second dikasih baru. Kemudian ada juga yang saya minta kehidupan keluarga saya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bener nggak? Bener. Lah apa buktinya? Saya punya mobil sekarang. Artinya sebenarnya dari dua anak ini saja kita sudah tidak perlu bertanya lagi panjang lebar tentang Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doa hambanya. Dan juga mungkin tidak perlu panjang lebar dalil dari Al-Qur'an maupun sunnahnya ini Allah mengabulkan doa gini. Jelas dengan bagaimana di hadapan kita melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwasanya mereka mengakui, anak-anak itu yang mereka mungkin kalau kita tanya yakin itu dari Allah, yakin nggak ya? Mungkin ada yang kayak gitu, mungkin anak kecil ya, namanya anak kecil, tapi dia yakin kalau dia ketika berdoa meminta, menengadahkan tangan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Madu ini merupakan madu kesehatan yang menjadi andalan keluarga sehat karena mengandung 7 ekstrak herbal alami untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga stamina. Ferihana Herba Immuna ini mengandung ekstrak madu, kurma, temulawak, ikan gabus, kulit manggis, daun kelor, dan kunyit. Madu ini dapat membantu meningkatkan imun, membantu mengobati flu, batuk, radang, mencegah infeksi virus dan bakteri, membantu mencapai berat badan yang ideal, merangsang kecerdasan otak, dan membantu program hamil. Aturan konsumsinya dapat diminum 3 kali sehari, 1 kali minum sebanyak 2 sendok teh. هبت كالريح قوية جبت كالنار